Atau qiraatu ilmin, atau membaca ilmu, termasuk membaca ilmu. Nah, ini kita hadir, kita sambil membaca ilmunya Imam Haddad, kita baca rame-rame di sini, itu termasuk hadir majelis taklim, itu termasuk wiritan yang perlu kita jaga dan jangan sampai pernah putus, karena itu lebih manfaat untuk diri kita, ya. Kalau wirid manfaatnya untuk diri dia, tapi kalau ilmu bisa untuk dia, untuk keluarganya, untuk orang sekeliling. Dia bisa negor, bisa ngajarin orang yang nggak tahu, ini salah, ini yang benar loh. Gara-gara apa? Belajar ilmu agama, ya. Au dzikran au fikran, atau zikir, atau kita merenungi daripada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, agar kita tambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti para ulama-ulama sains yang mereka menggabungkan ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis dengan teknologi kedokteran yang saat ini. Di antaranya apa? Nabi dari dulu bilang makan itu duduk, tangan kanan, minum duduk, ya. Istinja duduk. Orang kedokteran baru bilang ternyata makan diri, minum diri nggak baik untuk kesehatan. Istinja berdiri itu juga nggak baik untuk kesehatan. Kalah cepat sama Rasulullah, ya. Nabi tahu dari siapa? Dari Allah. Kan yang diucapkan Nabi itu adalah semua biwahyin min indillah. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadata wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita orang-orang yang mau menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga ini menjadi amal baik kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Berkata al-Imam Abdullah Al-Haddad daripada kitab Risalatul Mu'awanah sampai pembahasan kemarin tentang bagaimana agar keyakinan kita menjadi kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita mengisi waktu-waktu penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dengan niat ataupun dengan perilaku. Kemudian beliau menyebutkan di sini, wa'lam anna lil awradi atharan kabiran fi tanwiril qalbi wa dhabtil jawarih, walakin la yadhhar wa yata'akkad illa indal muwadhabati wat tiqrar wa fi'la kulli wirdin minha fi waqtin yakhussuhu. Ketahuilah bahwasannya setelah kemarin kita diperintahkan oleh beliau untuk mengisi waktu-waktu kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan azkar-azkar yang begitu banyak. Kata beliau di sini disebutkan bahwasannya wirid-wirid yang kita baca itu
entah itu Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wirdul Latif, Hizbul Bahar, hizib-hizib, sholawat apapun itu mempunyai atharan kabira, mempunyai dampak yang sangat besar dalam apa? Fi tanwiril qalbi, di dalam memberikan cahaya di hati kita, menerangi kalbu kita, dan agar memantapkan perilaku kita, ya, memantapkan perilaku kita agar kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wirid yang kita baca itu, terserah kita mau baca wirid apapun itu, ya, itu dampaknya apa? Menerangi hati dan menjadikan amaliyah kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibikin gerak-gerik kita untuk taat kepada Allah aja. Ya. Walakin la yadhhar wa yata'akkad illa indal muwadhabah. Tapi dampaknya tadi itu, dampak daripada pembacaan wirid kita itu tidak berdampak dua hal tadi, menerangi cahaya dan membuat perilaku kita mantap, apabila kita tidak melakukannya dengan terus-menerus, continue, istiqomah, ya, dan membaca wirid di waktu yang telah ditentukan oleh, kadang-kadang wirid-wirid itu ada waktu-waktu khususnya, ya. Nah, ketika membaca umpamanya Wirdul Latif, memang anjurannya dibaca ba'dal fajar atau menjelang maghrib, ya, karena memang isi daripada Wirdul Latif tersebut itu perlindungan untuk biar dijaga sejak dari bangun tidur sampai petang, dari petang sampai mau tidur lagi, ya. Jadi wirid yang dibuat oleh para ulama itu mempunyai, udah kayak obat, ini fungsinya untuk ini vitamin biar ini, ya. Jadi makanya ada waktu-waktu tertentu untuk membaca aurat-aurat yang kita lazimkan, ya. Ada terkadang wirid-wirid yang dianjurkan kita mempunyai sanad. Sanad itu izin, ya, sanad bacaan wirid kita tadi sampai kepada muallifnya, pengarang wirid tersebut. Ada yang diharuskan seperti itu, ya. Ada juga yang tidak perlu. Nah, bentuknya yang tidak perlu itu apa? Sholawat. Sholawat segala jenis bentuknya itu boleh, walaupun kita nggak mempunyai sanadnya, nggak mempunyai izinnya, nggak mempunyai diijazahkan, nggak mempunyai ijazahnya, itu nggak masalah. Kalau bentuknya tadi sholawat, ya. Fa illam takun mimman yastagrik jami'as sa'at lailihi wa naharihi biwadha'ifil khairat faj'al laka awrat tuwadzibu 'alaiha fi awqatin mahsusah wa taqdiha mahma fatatka lita'tadan nafs al-muhafadhatu 'alaiha. Kalau memang kita tidak bisa mengisi waktu kita selama 24 jam dengan wirid, ya, kita lebih seringnya megang handphone daripada buku wirid, daripada tasbih, paling tidak kita punya waktu khusus, kita jadikan waktu khusus untuk apa? Untuk membaca wirid tersebut. Bahkan kalau seandainya kita udah bikin nih waktu khusus tadi, umpamanya setiap ada sholat kita nggak pergi, kita nggak gerak posisi kita sampai kita baca wirid 5 menit atau 10 menit atau seperempat jam. Tiba-tiba baru keluar sholat ada telepon, ada tamu, hal-hal yang menyibukkan kita tadi. Nah, kalau sudah keganggu dengan hal-hal tersebut, terus kita belum baca wiridnya tadi, nggak apa-apa diqadha. Ya, kenapa kita qadha? Biar kita mempunyai tanggung jawab dan mempunyai kebiasaan baik yang kita jaga. Kita jadikan kayak sholat wajib. Wirid-wirid yang kita baca, yang sudah kita lazimkan itu, kita jadikan kayak sholat wajib. Bila mana kita tidak membacanya dalam satu hari atau di satu waktu yang sudah kita tentukan, kita qadha. Enggak apa-apa, ya.
Berarti itu apa? Ada usaha kita mau melazimkan, mau istiqomahkan daripada wirid-wirid yang kita baca. Wa ma ta'aysat minkan nafas annaka la tasmah bitarki awradika hatta tatadarakaha bil qada. Kalau seandainya kapanpun engkau itu merasa putus asa, dirimu tidak bisa melaksanakannya di waktunya, udah kelewat, ada kesibukan, mau qada lagi nggak punya waktu juga, maka emang jiwa kita nggak dipilih untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hati-hati ya. Mata fatat badarat ila fi'liha fi awqatiha. Kalau seandainya kita ketinggalan kayak tadi, maka cepat-cepat kita qada. Biar kenapa? Ya tadi, biar kita memang orang-orang yang peduli dan menginginkan kebaikan tersebut nggak lewat daripada kehidupan kita, ya. Waqad qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdurrahman As-Saggaf radhiyallahu anhu. Sayyidina Syekh Abdurrahman As-Saggaf ini cucunya Faqihul Muqaddam Ats-Tsani Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini punya cucu Sayyidina Syekh Abdurrahman As-Saggaf yang pertama kali digelari As-Saggaf, ya, daripada marga Sadah Ba'alwi, ini adalah beliau, ya. Apa yang beliau katakan? Man lam yakun lahu wirdun fahuwa qirdun. Orang yang tidak mempunyai amaliyah wirid manusia, maka dia diumpamakan seperti kera, ya, lebih mirip ke binatang kalau dia tidak mempunyai satu wirid yang dilazimkan olehnya. Wa qala ba'dul arifin, kemudian para ulama juga mereka mengatakan al-waridat min haitsul awrat. Al-waridat ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat, itu gimana tergantung wirid yang kita lazimkan. Kalau kita nggak punya wirid yang kita lazimkan, itu pertolongan Allah yang gaib nggak bakal datang. Di saat kita lagi susah, nggak datang tuh. Kita lagi nunggu-nunggu pertolongan Allah, ya, ternyata nggak datang-datang. Kenapa belum datang-datang? Karena kita nggak punya amaliyah wirid yang kita lazimkan, ya. Faman lam yakun lahu wirdun fi dhahirihi lam yakun lahu waridun fi sarairihi. Juga beliau mengatakan, barang siapa orang yang tidak mempunyai amaliyah wirid di zahirnya, ya, zahir alam nyata nih, wirid, sholat, baca Quran, itu kan amaliyah zahir. Dia nggak mempunyai amaliyah tersebut, maka dia nggak akan mempunyai wirid pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang secara sembunyi-sembunyi, sirnya Allah, rahasianya Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah lewat hal-hal yang gaib, ya, yang kita tidak sangka-sangka. Nah, itu nggak bakal ada sebelum kita melazimkan wirid yang seharusnya kita baca. Nggak usah berat-berat, ya. Wirid ba'da sholat aja. Habis sholat jangan langsung kabur, cepet-cepet buka HP, cepet-cepet mau rebahan, cepet-cepet mau nongkrong lagi. Tahan dulu 5 menit aja. Wirid yang ringan. Apa wirid yang ringan? Ya, yang seperti kita baca di sini. Allahumma antas salam wa minkas salam, la ilaha illallah wa la syarika lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat kursi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Udah itu aja. Jangan kita kepengen yang lebih. Ini udah kepengen, ana mau ngamalin hizib bahar, mau ngamalin hizib saifi, biar kebal, biar ini. Ya, wirid sholat aja masih ketinggalan. Wirid yang cuma 5 menit dibaca, ya, itu ketinggalan, nggak pernah diperhatiin sama dia. Terus dia mau sok-sokan mau ngamalin wirid-wiridan yang hizib nawawi, hizib saifi, hizbul bahar, ya, hizib nasar. Tujuannya udah nggak bener, pengen kebal, ya, pengen bisa terbang, pengen gratis tiap makan. Nah, kalau orang yang punya
tujuan kayak begitu, nah, nggak benar berarti kayak begitu ya. Karena tujuannya wirid itu apa? Biar kita ingat Allah, biar kita ditolong Allah ketika kita lagi mepet, yang nolong Allah Subhanahu wa taala ya. Gantian, jadi kita mau ditolong Allah, ingat Allah dulu yang banyak. Dengan apa? Wirid-wirid tadi. Kadang-kadang di wirid tadi isinya memang betul. Di dalam wirid itu kadang-kadang ada doa yang barang siapa yang membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, insyaallah dia tidak akan keracunan. Memang dari Nabi. Barang siapa yang baca itu di pagi harinya, insyaallah dia nggak akan tergigit daripada hewan buas. Kadang-kadang di setiap wirid itu ada khasiatnya. Tapi nggak semua, tidak harus daripada wirid yang kita baca tadi ini khasiatnya apa, ini khasiatnya apa. Akhirnya apa? Menuntut kita tidak ikhlas ya. Ana udah ngamalin wirid tapi nggak kaya-kaya, nah, akhirnya nggak ikhlas. Itu ketahuan orang yang baca wiridnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Terus gimana? Ini diajarin nih sama Imamul Haddad. Wa alaika bil qasdi wa luzumil wasti min kulli amrin. Engkau itu sehendaknya ambil porsi itu yang sedang-sedang aja. Apalagi baru pemula ya. Baru pemula dikasih wirid yang panjang-panjang, insya Allah 3 hari doang dibaca sama dia, habis itu nggak pernah baca wirid lagi. Wa khudh minal a'mal ma tutiqul mudawamah alaih. Dan mulailah daripada amaliyah wirid tadi yang sedikit, yang sekiranya dia mampu untuk continue ya. Kenapa? Karena Nabi bilang, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling dicintai amaliyah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang continue walaupun sedikit ya. Bukan banyak tapi seminggu sekali, setahun sekali, enggak, sedikit tapi terus menerus. Itu amaliyah yang paling disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga bersabda, khudhu minal a'mal ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ya, mulailah, ambillah amaliyah-amaliyah daripada amal baik itu yang kalian mampu, walaupun sedikit, walaupun ringan, nggak banyak. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nggak bakal bosan. Allah nggak bosan dari wirid yang kita baca, walaupun wiridan dia setiap hari cuma baca ayat kursi doang setiap habis sholat, yang lainnya nggak pernah. Allah nggak pernah bosan. Sampai kapan bosannya? Sampai kita yang bosan ya. Kan ada hadis Nabi juga tuh, ada sahabat ya, tiba-tiba datang memberanikan diri kepada Nabi, orang Badui, ya Rasulullah, kapan kiamat? Mata sa'ah. Tiba-tiba datang nanyanya serem banget, kapan kiamat ya. Madza adattalaha, emang kamu udah siap apa? Mau dipersiapkan apa buat kiamat? Punya amalan apa? Dia terus terang, ya Rasulullah, ma'adatu bikasratis shalah wala siyam wala zakah. Aku enggak punya amaliyah yang banyak. Aku tidak mempunyai amalan wajib ya, amalan sholat yang wajib-wajib doang, amalan puasa yang wajib doang, begitupun sedekah ya. Ghaira anni uhibbullah wa rasulah, hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi Muhammad? Ya sudah, engkau akan adkhul jannah, kata dia tadi. Lanjutannya setelah dia mengatakan tadi, aku punya amaliyah yang wajib-wajib doang, yang sunnah-sunnah nggak pernah. Apakah aku bisa masuk surga ya Rasulullah? Iya, naam. Kata Nabi apa? Engkau akan masuk surga. Nah, jadi ini kan diajarin nih. Kalau pertanyaan dari orang-orang Badui yang pedusunan, emang pertanyaannya suka terus terang langsung begitu. Ya, kadang-kadang nggak ada adabnya. Tapi dari situ kita akhirnya tahu, ternyata kita amaliyah kita yang kayak dia semua nih, yang kayak sahabat-sahabat tadi seperti itu. Itu yang masih benar ya. Intinya apa? Sahabat ini aja
mereka mempunyai amaliyah yang biasa-biasa, ngadu sama Nabi, udah bisa masuk surga, ya sudah, dia nggak bakal, ya udah ya Rasulullah, aku nggak bakal nambahin apapun lagi, nggak mau nambahin sholat, nggak mau nambahin puasa sunnah juga, karena udah dijamin tadi sama Nabi, punya amaliyah begitu bisa masuk surga, ya udah. Naam. Kenapa Imam Haddad di sini ngajarin kita untuk mulai dari yang sedikit dan yang kita mampu, ya? Yang pertama karena dari hadis Nabi tadi. Yang kedua, wa min sya'ni syaiton, ini gara-gara setan nih. Setan itu biasanya la'anahullah an yuzayyina lil murid fi mabda'i iradatihi al istiksar min at-ta'at wal ifrat fiha. Biasanya setan ini dia selalu menghiasi amaliyah orang yang baru pengen deket sama Allah Ta'ala dengan apa? Diperbanyak. Udah ini lagi demen-demennya, dia lagi semangat-semangatnya, kepengennya baca ayat kursi 100 kali, qul huwallahu ahad 100 kali, sholawat 1000 kali, ya. Biasanya setan itu suka ganggu kita, ya, dengan cara seperti itu. Ya, jadi jangan salah, setan ini ganggu kita bukan cuma di tempat hal yang maksiat aja, ya. Kalau yang di tempat maksiat jelas kita udah pasti nggak bakal ngikutin. Kadang-kadang di dalam ketaatan pun setan ganggu kita, ya. Padahal tujuannya apa? Wa gharduhu min dzalik, padahal tujuannya tujuan setan tadi menghias biar kita mau pertama kali mau baca wirid mau langsung banyak. Tujuannya apa? An yaruddahu ala aqibihi bitarki fi'lil khairi aslan. Dijadi nama setan biar gimana caranya biar kita kapok kembali lagi ke semula. Kesemulanya apa? Nggak pernah baca wirid. Itu politiknya setan tuh, siasatnya setan, ya. Dibikin kita lagi nafsu nih ngatamin Quran, ya, sehari, tapi habis itu capek dia, dibikin capek, nggak istiqomah, akhirnya baca Qurannya ditinggal sama sekali, ya. Au fi'luhu ala ghairil wajhi alladhi yanbaghi, atau cara menghiaskannya setan juga kepada seorang yang baru kepengen baca wirid, kepengen baik, apa? Dihiasin dengan sesuatu yang bukan karenanya, yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang yang baca wirid tadi tujuannya apa? Yang bukan karena Allah lah, ya. Pengen sakti dan segala macam. Nah, pengen puasa, dia bisa puasa setahun, puasa putih, puasa mutih, ya, puasa tarkuruh. Biar apa? Biar kebal, biar sakti, ada itu, ya. Kalau dia tidak dibarengin bukan karena Allah Ta'ala, itu nggak dapat pahala tuh yang dia lakukan tadi, ya. Akhirnya dia malah nuntut sama Allah, ana udah baca wirid, udah puasa, wiritannya jam 12 malam harus dibaca, ya. Terus puasanya harus puasa mutih, sampai lemes ini orang, ya. Setahun dia ngerutinin nggak hasil, suudzon nama Allah. Habis suudzon nama Allah apa? Nggak baca lagi tuh wirid. Percuma lo wirid, gue wirid setahun capek. Wirid lu apaan? Ya Rotibul Haddad doang, setengah jam kelar. Ana dulu punya wiritan, ya, jam 12 malam, ya, jam 12 malam sama puasa mutih, nggak hasil juga. Nah, gara-gara apa? Itu tadi dihiasin sama setan tadi, ya. Dihiasin, diperbanyak, tapi dengan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Thumma innal awrad takunu fil aktsar salatu naflin au tilawati Qur'anin au qiraati ilmin au dzikran au fikran. Ya. Kemudian sungguhnya wirid-wirid yang harusnya kita perbanyak itu apa? Salat sunnah yang memang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya. Salat sunnah, qabliyah, fajar, ya kan, emang ada keutamaannya secara khusus, ya. Kepengen kaya dunia akhirat dengan
Salatul fajar, salat rakaatanil fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi di sisi Allah, ya, ngelihatnya entar begitu kita mati, oh kita punya amaliyah banyak banget. Gara-gara apa? Kita rajin, tidak pernah meninggalkan qobliyah fajar. Kemudian qobliyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Nah, sholat-sholat sunnah itu diperbanyak, ya, daripada wiritan, karena memang yang sudah dilakukan oleh Nabi itu kita kerjain, ya. Au tilawati Quran, atau baca Quran. Amaliyahnya sahabat dulu baca Quran, belum ada wirid-wiritan yang hizib-hizib, tapi Quran, ya. Sayyidina Utsman bin Affan kalau bulan Ramadan dia bisa pagi siang hatam, malam hatam, ya. Tidak, orang mukmin itu apa? Tandanya orang mukmin, dia tidak pernah kenyang membaca Al-Qur'an, ya. Atau qiraatu ilmin, atau membaca ilmu, termasuk membaca ilmu. Nah, ini kita hadir, kita sambil membaca ilmunya Imam Haddad, kita baca rame-rame di sini, itu termasuk hadir majelis taklim, itu termasuk wiritan yang perlu kita jaga dan jangan sampai pernah putus, karena itu lebih manfaat untuk diri kita, ya. Kalau wirid manfaatnya untuk diri dia, tapi kalau ilmu bisa untuk dia, untuk keluarganya, untuk orang sekeliling. Dia bisa negor, bisa ngajarin orang yang nggak tahu, ini salah, ini yang benar loh. Nah, gara-gara apa? Belajar ilmu agama, ya. Au dzikran au fikran, atau zikir, atau kita merenungi daripada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, agar kita tambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti para ulama-ulama sains yang mereka menggabungkan ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis dengan teknologi kedokteran yang saat ini. Di antaranya apa? Nabi dari dulu bilang makan itu duduk, tangan kanan, minum duduk, ya. Istinja duduk. Orang kedokteran baru bilang ternyata makan diri, minum diri nggak baik untuk kesehatan. Istinja berdiri itu juga nggak baik untuk kesehatan. Kalah cepat sama Rasulullah, ya. Nabi tahu dari siapa? Dari Allah. Kan yang diucapkan Nabi itu adalah semua biwahyin min indillah. Gerak-geriknya Nabi, ucapannya Nabi, nasihatnya Nabi, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cepat-cepat kita jatuh cinta sama ilmuwan, tapi kita belum jatuh cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad sudah ngajarin dari 1444 tahunan yang lalu. Ini ilmuwan-ilmuwan baru berapa tahun? Baru paling lama 100 tahunan yang lalu, ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan dari dahulu, ya. Wa nahnu nadhkur nubdzatan minal adab allati yahtaj ilaiha al-amil bihadhil wadhaif diniyah. Dan kami ingin disebutkan di sini beberapa rincian, ya, daripada adab-adab yang dibutuhkan bagi orang-orang yang ingin mengamalkan daripada tugas-tugas agama. Seorang mukmin yang ingin dekat dengan Allah Ta'ala, ini direntet oleh Imam Haddad, ya, diurut dari mulai pentingnya keyakinan kepada Allah, mengisi waktu, ya, tidak menganggurkan, tidak mengosongkan waktu kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, diajarkan cara-caranya. Kemudian beliau mengajarkan di sini yang bagi an yakuna laka wirdun min salatin nafli zaidun 'alan nawafil alwaridah ta'ayyan lahu waqtan wa dabtuhu bi'adadi tutiqul mudawamah alaih.
kita mau berusaha menjadi mukmin yang baik. Gimana caranya? Gimana cara kita mulai? Selain kita hadir di majelis taklim, ya, caranya kita mendawamkan sholat sunnah yang lebih yang sudah pernah kita lazimkan. Umpamanya kita punya amaliyah yang sudah, ya, ini udah kenal ngaji. Kalau orang udah ngaji lama, pastikan dia tahu dah sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah udah tahu. Terus sholat sunnah apa yang belum pernah dia lakukan selain sholat sunnah yang sudah dilazimkan sama dia? Oh, umpamanya sholat, nanti dicontohkan di sini, sholat duha, ya, lazimkan sholat duha, ya, lazimkan sholat sunnah yang sudah dia praktekkan sehari-hari. Jadi kalau dia sudah mempraktekkan amaliyah, qobliyah, ba'diyah, tambah lagi sunnah yang belum pernah dia lakukan. Kalau dia belum pernah melaksanakan sholat sunnah, dia nggak tahu, sholat wajib aja dia baru kemarin, ya, baliknya udah 40 tahun yang lalu, tapi baru sholatnya baru kemarin. Ya udah, jangan diajarin berat-berat ya, sholat wajib dulu kelar, ntar kan dia kalau ajak ke masjid, ajak berjamaah, ntar gara-gara berjamaah di masjid dia tahu tuh sholat qobliyah, ba'diyah. Udah itu lazimkan dulu, itu udah rapi, baru tambahin sholat sunnah yang lainnya. Wa qad kana minas salafis salih rahimahullah min wirdihi fil yaum wa lailah alf raq'ah. Karena para orang soleh terdahulu, wiritan dia selain membaca Quran apa? Sholat, memperbanyak sholat. Imam Ali Zainal Abidin punya amaliyah sholat berapa kali dalam satu hari? 1000 rakaat. Ya, insya Allah belum pernah tuh kita. Ya, kok bisa? Ya bisa, Allah kasih keberkahan waktu. Imam Ali juga heran sama kita, kok bisa ini umatnya Nabi Muhammad udah lama ngaji nggak qiyamul lail, nggak tahajud, nggak punya amaliyah sunnah, sama-sama heran. Ya, jadi jangan pernah ngukur ibadahnya seseorang dengan kita, karena kita punya kebiasaan mungkin nggak baik. Ya, ini Imam Ali Zainal Abidin punya kebiasaan baik, masa iya nggak mungkin ya, karena kita ngacanya sama kebiasaan kita. Akhirnya apa? Ya udah, kita bikin ini kayak cerita doang, ya, ini kayak dongeng aja nih. Imam Ali Zainal Abidin sholat semalam 1000 rakaat, Imam Syafi'i ngatamin Quran sehari 3 kali. Itu akhirnya kita anggap dongeng. Gara-gara apa? Kita ngukurnya dengan diri kita, yang kita bukan ahli ibadah, ya. Dan mereka dikasih keberkahan waktu sama Allah Ta'ala. Kalau sudah berkah itu apa? Berkah itu sesuatu yang sedikit tapi bisa menjadi banyak dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Di dalam hal apapun, di dalam waktu, di dalam uang, dalam kesehatan, di dalam keluarga yang sakinah, itu namanya keberkahan. Ada orang, ya, nggak kaya, dia nggak kaya, rumahnya juga ngontrak, tapi dia bisa sedekah tiap hari 2000. Padahal dia nggak punya gaji tetap, bisa dia. Yang kaya, sedekahnya nunggu ditagih, nunggu ada proposal masuk, dia baru bisa sedekah. Ya, berarti apa? Duit yang ada sama orang kaya tadi nggak berkah. Ini duit yang sama orang yang rumahnya masih ngontrak, berkah. Coba dua-duanya meninggal, paling banyak siapa yang bakal dapat pahala dari Allah? Yang tadi, ya. Ukurannya apa? Jadi keberkahannya tadi, ya. Ada orang, dia keluarganya dikasih keberkahan, ya, punya anak soleh, nurut, ya. Gara-gara apa? Gara-gara dianya rajin ibadah kepada Allah, hadir majelis taklim,
Ada orang punya keluarga, fasilitasnya lengkap rumahnya, ada satpamnya, ada kolam renangnya, ya. Tapi punya anak nggak nurut sama orang tua. Di rumahnya anaknya melakukan maksiat. Di rumahnya anaknya nggak pernah sholat. Di rumahnya bapaknya dilawan. Nggak berkah itu keluarga. Walaupun rumahnya tadi lengkap dengan segala macam fasilitasnya. Ya. Naam, wa minhum man wirduhu khamsumi'ah rak'ah. Di antara para ulama juga ada yang amaliyah wiritan sholat sunnahnya dia sampai 500 rakaat. Ya, ada yang 1000, ada yang 500. Wa minhum min wirdihi thuluthmi'ah rak'ah. Ada juga di antaranya yang amaliyahnya dia, wiritannya dia sampai 300 rakaat sholat sunnah. Ila ghairi dzalika. Sampai dan hal-hal yang lainnya yang banyak sekali contoh-contoh daripada ulama di masalah sholat. Jadi apa? Seharusnya bagi orang mukmin kalau dia mau memperbaiki dirinya untuk tahap pertama selain dia hadir majelis ilmu apa? Memperhatikan sholat sunnah dia. Kalau dia belum memperhatikan sholat sunnah, dirapihin dulu itu sholat sunnahnya. Apa? Qobliyah, ba'diyah, itu aja dulu. Udah banyak, baru melakukan sholat sunnah yang lainnya. Wa'lam anna lis-salati suratun dhahiratun wa haqiqatun batinatun. Ketahuilah bahwasannya sholat itu mempunyai gambaran fisik dan mempunyai hakikat yang batin yang tidak terlihat. Fisik itu apa? Ini dari mulai kita takbir Allahu Akbar sampai salam. Wala yakunu minal muqimina lis-shalah indallahi ta'ala hatta yuqima surataha wa haqiqataha kama yanbaghi. Dan tidak akan sempurna salatnya seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul dia menyempurnakan fisiknya juga dan batinnya juga. Ya. Apa bentuk fisiknya salat? Fa amma suratuha fahiyal arkan wal adabidz dhahirah minal qiyam wal qiraah war ruku was sujud wat tasbih wa nahwiha. Gambaran fisik salat ya rukun-rukun salat dari mulai takbir, ruku, sujud, bacaan-bacaan sunnahnya ya dan yang lainnya. Adapun hakikatnya, hakikat salat itu apa? Batinnya fahya al-hudur ma'allah, khusyuk, mempunyai ma'iyatullah, dia merasakan maqam ma'iyatullah, kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai takbir Allahu Akbar sampai salam, dia nggak ingat apa-apa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama daripada hal yang batin. Yang kedua, ikhlasun niyah. Niatnya ikhlas, bukan karena manusia, bukan karena siapapun. Ya. Wal ikbal bikunhil himmah 'ala Allah. Dan dia menjalankan, menerima kewajiban-kewajiban sholat tadi 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia terima dengan lapang, dengan senang, dengan penuh cinta, dengan penuh kerinduan ya. Wa jam'ul qalbi alaih. Ya, dengan hati yang 100% untuk Allah. Wa an yakuna fikruka maksuran ala salatika fala tuhaddits nafsaka bi ghairiha wa takunu muta'addiban bi adabil munajat ma Allah ya. Dan juga fikiranmu, konsenmu dimulai dari awal salat sampai akhir hanya terbatas untuk Allah. Jangan engkau ajak omong dirimu untuk memikirkan selain Allah Ta'ala. Ya, sholat tapi dia masih bisa mikirin dunia, masih bisa mikirin ntar habis ini mau ngapain ya. Nah ini kan sholat-sholatnya kita masih penuh dengan surahnya sholat, tapi hati kita kepengen buru-buru, kepengen cepat, kepengen memikirkan hal yang lainnya. Bahkan kalau seandainya ini kedeteksi, kelihatan, mungkin kita malu.
Satu sama lain akhirnya mengetahui aib kita masing-masing. Satu ada yang mikirin duit, satu ada yang mikirin makanan, ada yang mikirin kerjaan, ada yang pengen buru-buru, ada yang ngomentarin. Baru Allahu Akbar, yah imamnya si fulan, lama ini sholatnya. Baru mulai sholat, dia udah bisa sholatnya tadi, isi sholatnya tadi bukan sholat, nyalahin orang, nggak khusyuk. Ya. Nah ini yang sehari-hari kita alamin. Ya, ini sebagai renungan untuk kita semua agar kita bisa memperbaikinya. Dan hakikat sholat lagi adalah muta'addiban bi'adabil munajat. Kita betul-betul beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih kita punya adab yang bagus kepada orang tua, kepada guru, kepada bos, kepada orang yang kita harapkan sesuatu darinya. Kenapa sama Allah Subhanahu wa taala kita biasa-biasa aja? Harusnya ketika menghadap Allah taala melebihi adab kita kepada orang tua, kepada guru, kepada manusia seluruhnya. Harusnya begitu. Baru kita bisa mendapatkan hasil hakikat batin daripada sholat yang kita jalanin sehari-hari ini, ya. Karena qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, innamal musalli munajin rabbah. Orang yang sholat itu sedang bermunajat kepada Allah. Orang yang sedang sholat itu pengen dia berlama-lama, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ini sholat sunnah, ya. Karena orang sholat sunnah tadi, apa yang mau diharapkan sama dia? Kan udah pasti orang mau sholat sunnah itu murni mau nyari pahala, kepengen mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, mendapatkan kehusyuan. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza qama al-abdu ila shalah aqbala Allah alaihi biwajhi. Kalau ada seorang hamba ketika dia ingin melakukan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadap seorang tersebut secara langsung. Tidak ada perantara kita lagi ketika kita sholat. Kita sholat, udah kita langsung hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanbaghi an tashtagil binaflin mutlaq fi waqtin naflin warada fi sunnatil mutahhara min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ta'tiya al-adadil akmal minhu. Dan kita tidak dianjurkan menyibukkan sholat sunnah mutlak di waktu sholat sunnah yang ditentukan sama Nabi. Contohnya, waktu bulan Ramadan kita dituntutnya sholat apa? Taraweh, kemudian witir. Jangan kita sibukkan dengan sholat sunnah nafilah mutlak sampai 1000 rakaat. Karena memang, ya, karena Nabi pada saat Ramadan nyuruhnya sholat sunnah tarawih, itu yang perlu diperhatiin, ya. Kecuali tarawihnya udah, witirnya dia sempurna, ya. Kita kan biasanya kalau di masjid cuma 3 rakaat, dia mau tambahin, dilempengin sama dia sampai 11, ya, karena paling banyaknya sholat witir 11 rakaat. Nah, itu udah semua, baru nggak apa-apa dia sibukkan dengan sholat yang lainnya, ya. Famin dalikar rakaat allati waradat qabla al-maktubat wa ba'daha wa syuhratuha tughni an dzikriha. Nah, di antaranya apa? Kayak sholat ini, qobliyah, ba'diyah. Sholat ba'diyah sama qobliyah ini lebih dianjurkan nama Allah Ta'ala dibanding kita mau sholat nafilah mutlak. Mau ke masjid, ya, imamnya belum datang, apa yang kita lakukan? Sholat qobliyah isya, ya. Jangan malah dia sholat apa? Sholat istikharah, sholat sunnah mutlak, sholat hajat, sholat taubat. Jangan, karena Nabi nyuruhnya qobliyah, ya.
Nah, wa min dzalika sholatul witir. Di antaranya yang perlu kita perhatikan daripada sholat sunnah yang begitu banyak, yang pertama adalah sholat witir. Kenapa sholat witir? Ya, karena zahaba ba'dul ulama ila wujubiha. Sebagian ulama madzhab di antara madzhabul arba'ah, entah itu Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hambal, mereka mewajibkan sholat witir. Jadi mereka punya kewajiban sholatnya 6 waktu. Nah, kita dianjurkan sama ulama fikih, kalau seandainya ada masalah, satu bilang sholat sunnah ini wajib, satu bilang lagi sunnah, apa yang afdal kita lakukan? Kita sholat. Kenapa? Ketika kita sholat tadi, walaupun menurut kita madhab syafi'i sunnah, akhirnya apa? Khurujan anil khilaf. Kita ngambil pendapat agar kita keluar daripada khilaf tersebut, karena kita melakukannya, walaupun kita melakukannya tadi karena sunnah, beda dengan yang madhab Abu Hanifah tadi, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Allah taala itu esa, tunggal, mencintai yang ganjil, ya, maka sholatlah kalian, sholat witirlah wahai ahlul Quran, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, al witru haqqun wa man lam yutir falaysa minna. Sholat witir itu betul dari Allah, ya, dari Nabi Muhammad, maka barang siapa yang tidak sholat witir, dia bukan termasuk golongan kami, ya. Alhamdulillah, kita walaupun jarang, paling enggak setahun sekali, ya, sholat witir. Alhamdulillah, ya. Wa aktsaruha ihda asyrata rak'ah. Paling banyaknya berapa? 11 rakaat. Wa aqallu ma yanbaghi, paling sedikitnya yang seharusnya kita lakukan 3, jangan 1. Karena walaupun paling sedikitnya 1, tapi kalau 1 terus menerus makruh hukumnya. Ngambil 3. Kita bisa nongkrong bisa 4 jam, ya. Masa sholat witir 3 rakaat kagak bisa? Nah, itu buat patokan aja tuh, buat acuan biar kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kapan dilakukannya? Min akhiril lail. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.